Shalom Bapak Ibu dan Saudara-saudari yang terkasih di dalam Kristus Yesus. Pada saat ini kembali kita merenungkan kebenaran firman Tuhan bersama Lentera Anugerah. Mari sebelum kita merenungkan firman Tuhan, kita bersatu di dalam doa. Kita berdoa. Kami bersyukur untuk kebaikan Tuhan memelihara kami sepanjang hari, sepanjang kehidupan kami. Pada saat ini Tuhan, kami hendak merenungkan kebenaran firman Tuhan yang akan menjadi penuntun dan pembimbing di dalam kehidupan kami saat ini. Kami memohon biarlah Roh Kudus memberikan kami pengertian akan kebenaran firman Tuhan. Di dalam Kristus kami berdoa. Amin. Hari ini kita akan merenungkan firman Tuhan yang diambil dari Bilangan pasal 11 ayat 31 hingga ayat yang ke-34. Saya akan bacakan untuk kita semua, demikian firman Tuhan. Lalu bertiuplah angin yang dari Tuhan asalnya, dibawanyalah burung-burung puyuh dari sebelah laut, dan dihamburkannya ke atas tempat perkemahan dan di sekelilingnya. Kira-kira sehari perjalanan jauhnya ke segala penjuru, dan kira-kira 2 hasta tingginya dari atas muka bumi. Lalu sepanjang hari dan sepanjang malam itu, dan sepanjang hari esoknya, bangkitlah bangsa itu mengumpulkan burung-burung puyuh itu. Setiap orang sedikit-dikitnya mengumpulkan 10 homer. Kemudian mereka menyebarkannya lebar-lebar sekeliling tempat perkemahan. Selagi daging itu ada di mulut mereka, sebelum dikunyah, maka bangkitlah murka Tuhan terhadap bangsa itu, dan Tuhan memukul bangsa itu dengan suatu tulah yang sangat besar. Sebab itu, dinamailah tempat itu Kibrot Tawa, karena di sanalah dikuburkan orang-orang yang bernafsu rakus. Demikian firman Tuhan. Saudara-saudari, renungan pagi ini saya beri judul, Cukupkah hari ini? Saya punya pengalaman menarik dan tentunya bagi para perantau pasti pernah punya pengalaman serupa seperti saya. Dulu, sewaktu masa kuliah di Salatiga, kalau sudah akhir bulan, saya dan kawan-kawan kos selalu punya ide cemerlang bagaimana agar kami bisa makan enak di akhir bulan. Apa idenya? Datanglah ke pernikahan orang yang tak dikenal. Siangnya datang, salam pengantin, terus makan enak. Pas antri makan, godaan dosa itu pun muncul. Nasinya bertumpuk, lauknya melingkar, penuh dan macam-macam lauknya. Sampai lauknya pun hampir-hampir tumpah. Nah kami mikir, makan sianglah yang banyak dan kenyang, supaya nggak usah nanti makan malam. Akibatnya 2, kenyang dan sakit perut. Kerakusan itu timbul, karena selain makanan yang enak, ternyata karena kekhawatiran kami soal makan malam. Padahal, saudara-saudari, kalau misal kita ingat peristiwa tentang bangsa Israel yang dibimbing Allah ke Kanaan, bukankah Allah menyediakan makanan secukupnya kepada bangsa Israel setiap harinya? Lantas mengapa manusia rakus, terjebak pada nafsu rakus? Dalam Bilangan 11 ayat 31-35 kita melihat peristiwa Allah yang memberikan daging burung puyuh setiap hari kepada bangsa Israel. Dalam perjalanan mereka menuju tanah Kanaan, mereka hanya makan mana setiap hari, sehingga timbullah keluhan. Bahkan mereka sampai membandingkan makanan di Mesir itu jauh lebih enak. Pertanyaannya, apakah Allah memberi mereka daging? Ya, Allah memberi. Allah berikan mereka daging burung puyuh. Nah, mirisnya, pada ayat 32 dituliskan, sepanjang hari, setiap orang mengumpulkan 10 homer. Menurut kamus yang ditulis di Alkitab, 1 homer itu kurang lebih 360 liter. Masa dari 360 liter, yaitu 360 kilo. Setiap orang kumpulkan 10 homer. Maka 10 kali 360 kilo, 3.600. Maka setiap orang mengumpulkan 3.600 kilo. Bayangkan, tentu itu di luar dari cukup. Maka melihat perbuatan itu, Allah menghukum mereka dengan tulah karena nafsu kerasukan mereka mengumpulkan 10 homer setiap hari. Mengapa bangsa Israel melakukan itu? Apakah karena mereka khawatir tidak bisa makan daging esok hari? Makanya dikumpulkan banyak-banyak, ditimbun. Apakah Allah tidak akan menyediakan kebutuhan esok hari? Saudara-saudara yang terkasih, kita pun sering terjatuh dalam nafsu kerakusan itu. Sangat sulit untuk mengendalikan diri kita dari kerakusan. Bukan rakus soal makanan saja, seperti pengalaman saya tadi. Bahkan manusia pun sering terjebak rakus soal harta, soal jabatan dan lain-lain. Rakus itu timbul karena manusia takut hidup susah.
cemas kalau kebutuhan esok tidak terpenuhi. Padahal kita percaya bahwa hidup kita Tuhan yang bimbing sepenuhnya. Bahkan Yesus katakan, burung di udara saja Dia pelihara, apalagi kita manusia. Maka saudara-saudara, biarlah sehari-hari kita merasa cukup akan kebutuhan kita, sebab kita percaya Tuhan akan mencukupkan kebutuhan kita setiap hari. Mari kita selalu mengandalkan Tuhan akan perlindungan Tuhan. Mari kita selalu percaya bahwa Tuhan akan menyediakan apa yang menjadi kebutuhan kita sehari-hari. Amin. Tuhan memberkati kita. Mari kita bersatu di dalam doa. Kami bersyukur atas firman yang Tuhan berikan kepada kami saat ini. Kami memohon Engkau memberkati, menyertai aktivitas kami pada saat ini. Biarlah bimbingan Tuhan saja yang menyertai kami. Biarlah tangan Tuhan saja yang menyertai kami, agar apapun yang kami lakukan, agar apa yang kami lakukan bisa seturut dengan kehendak Tuhan saja. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Kristus Yesus kami berdoa seperti yang Yesus Kristus ajarkan kepada kami. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkau lah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Shalom dan selamat pagi Bapak Ibu dan saudara-saudara yang terkasih di dalam Kristus Yesus. Selamat beraktivitas, tetap mengandalkan Tuhan di dalam aktivitas kita, dan paling penting jangan pernah, dan yang penting juga jangan pernah mengabaikan protokol kesehatan. Shalom, salam sehat, selamat pagi.